Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Masula. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan persiapan observasi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu langsung saja kita ke pengelolaan kinerja. Ini adalah pengelolaan kinerja untuk guru ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, kita bisa mengecek langkah observasinya di sini ya. Pada laman ini juga ada kumpulkan dokumen ya, yaitu terkait pengembangan kompetensi, yaitu RHK yang sudah kita rencanakan di bulan Januari, maupun bisa mengunggah tugas tambahan di sini. Nah, namun untuk pembahasannya di video selanjutnya ya. Nah, untuk sekarang kita fokus ke persiapan observasi praktek kinerja. Kita klik cek langkah observasi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemarin karena satuan pendidikan kami memilih indikator keteraturan suasana kelas, nah jadi ini muncul sesuai dengan indikator yang kita pilih. Nah, jadi observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, ini sesuai dengan indikator dari keteraturan suasana kelas. Nah, jika kita lihat, ini ada dua bagian, yaitu bagian pertama, pelaksanaan observasi. Bagian kedua adalah tindak lanjut observasi. Nah, jika kita lihat, ini untuk yang pertama, isi dokumen persiapan. Ini sudah terbuka ya kuncinya. Namun untuk selanjutnya, ini masih berwarna abu-abu, masih terkunci. Nah, kita tidak bisa melompatinya. Jadi kita bisa mengerjakannya langkah demi langkah ya. Nah, jadi lanjut saja langsung di bagian 1, yaitu pelaksanaan observasi. Kita isi dulu dokumen persiapan, yaitu dengan mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan juga jadwal. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba membuka ya. Jadi ini tertulis lanjutkan. Nah, kita klik saja di bagian biru ini. Nah, ini adalah dokumen persiapan observasinya. Sebelum melakukan pengisian dokumen ini, Bapak Ibu harus melakukan langkah-langkah persiapan. Yang pertama adalah diskusi dengan atasan. Nah, agar lebih mudah mengisi formulir nantinya, yaitu diskusi dengan atasan sangat penting. Karena untuk memudahkan misalkan mengatur jadwal observasi agar nanti tidak bersamaan dengan guru lain seperti itu ya. Jadi ini sangat penting ya, diskusi dengan atasan. Selanjutnya setelah diskusi yaitu bersiap untuk observasi, yaitu dengan mengisi formulir diskusi persiapan ini. Selanjutnya observasi berlangsung. Nah, jadi semangat dan semoga lancar saat observasi berlangsung sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Formulir diskusi persiapannya yaitu sesuai yang kita pilih, yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu terkait keteraturan suasana kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Nah, ini ada 3 target perilaku, yaitu yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua,
guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih target perilaku, bisa memilih 1, 2, atau 3 sekaligus. Misalkan Bapak Ibu ingin memilih 1 saja ya, entah yang depan ini misalkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu pilih 1 saja. Misalkan memilih 2, boleh. Memilih 3 juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk target perilaku ini, tiap indikator berbeda-beda sesuai dengan rubrik observasi tiap indikator. Nah, untuk melihat rubrik observasinya, Bapak Ibu bisa cek rubrik observasi. Nah, rubrik observasi ini adalah sesuai dengan fokus perilaku sesuai indikator yang Bapak Ibu pilih. Nah, karena kemarin ini ya, sekolah kami memilih keteraturan suasana kelas, maka yang muncul adalah indikator dari keteraturan suasana kelas. Nah, di sini seperti yang tadi itu ada 3 perilaku, 3 fokus perilaku yang diobservasi. Nah, yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini ada 3 perilaku yang dianjurkan, seperti guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dan guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Adapun perilaku yang dihindari yaitu guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan, guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah, dan guru langsung mengajar tanpa mengondisikan suasana kelas. Nah, jadi inilah fokus perilaku pada bagian pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk fokus kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini juga ada 3 poinnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membacanya dan mempelajarinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, terkait perilaku yang dianjurkan dari tiap-tiap fokus perilaku. Nah, misalkan Bapak Ibu memilih 1 fokus perilaku, misalkan yang pertama, jadi harapannya perilaku yang dianjurkan ini muncul Bapak Ibu pada modul ajar atau RPP yang telah dibuat. Nah, untuk memudahkan dalam atasan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran kita untuk RPP ataupun modul ajar yang saya buat itu sesuai dengan indikator ini Bapak Ibu. Jadi atasan akan mudah saat melakukan observasi kelas kita. Nah, bagaimana RPP atau modul ajar yang saya buat? Nah, nanti ya Bapak Ibu ya, mungkin di akhir video akan saya tampilkan sedikit contohnya. Nah, kemudian klik saya mengerti. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi kan adalah rubrik observasi tiap fokus perilaku. Nah, jadi setelah Bapak Ibu membaca rubrik tadi, Bapak Ibu bisa menentukan target perilaku mana yang akan Bapak Ibu fokuskan pada pembelajaran ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa memilih 1, 2, atau 3 sekaligus ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini memilih 3 sekaligus. Kemudian, di bawahnya ada pertanyaan, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, jadi ini kan terkait dengan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang saya lakukan, yaitu saya akan belajar melalui pelatihan mandiri di PMM. Nah, di situ lengkap sekali Bapak Ibu di pelatihan mandiri terkait topik-topik yang saya bisa
pelajari sehingga bisa melakukan komunikasi positif di kelas serta untuk target perilaku yang lain, Bapak Ibu. Nah, selain itu, saya juga akan mengikuti webinar di PMM atau luar PMM. Selain itu, saya juga akan mengikuti pelatihan di KKG. Nah, karena saya mengajar di SD, di situ saya mengikuti kegiatan organisasi di luar sekolah yaitu KKG ya. KKG kelompok kerja guru di kecamatan saya. Nah, jadi bisa saya manfaatkan untuk mengikuti pelatihan di KKG. Nah, saya juga akan mencari informasi terkait kesepakatan kelas di artikel ataupun video YouTube. Nah, ini adalah upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, jadi untuk mempelajari tiga-tiganya ini, inilah Bapak Ibu yang rencananya akan saya lakukan. Mungkin saya juga bisa menambahkan berkolaborasi dengan rekan guru. Yang saya maksudkan di sini yaitu untuk membuat suasana kelas yang kondusif, tidak ada salahnya kita melakukan kolaborasi dengan rekan guru lainnya ya, Bapak Ibu. Baik, setelah mengisi upaya yang dilakukan, kita langsung ke jadwal observasi. Nah, di jadwal observasi ini sudah kami diskusikan bersama rekan guru dan kepala sekolah, yaitu untuk saya dijadwalkan tanggal 28 Februari ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita pilih jenjang. Di sini saya sudah memilih SD, Bapak Ibu. Untuk pilihan yang lain, monggo ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Misalkan SMP, SMA, dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada kelas, Bapak Ibu. Saya di sini mengampu kelas 6. 6 masih K13, maka di sini mata pelajaran yang saya pilih adalah tematik. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan mata pelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar yang dibuat. Misalkan memilih PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, atau yang lainnya. Disesuaikan saja ya Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan observasinya tentang mata pelajaran apa. Nah, di sini untuk catatannya saya akan menulis terkait jam observasi, yaitu untuk pelajaran ini, yaitu setelah istirahat ya Bapak Ibu. Jadi saya akan mulai di jam 9.30 sampai dengan selesai. Kalau untuk RPP sendiri yang saya buat, yaitu 2 kali 35 menit ya, 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, Bapak Ibu yang dilakukan adalah mengunggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini. Nah, jangan lupa untuk filenya sudah disiapkan ya Bapak Ibu di laptop, sehingga nanti akan mudah saat mengunggahnya. Untuk format file yang diunggah adalah PDF dan maksimal 10 MB. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu membuat filenya itu lebih dari 10 MB, maka Bapak Ibu bisa mengkompresnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti ukuran filenya akan lebih kecil dan di bawah 10 MB. Nah, jika sudah dicek, Bapak Ibu bisa langsung klik unggah. Nah, dalam klik unggah ini ada 2
pilihan cara unggah bukti dukung. Yang pertama yaitu langsung dengan laptop atau komputer yang Bapak Ibu miliki ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa ambil dari bukti karya. Nah, jadi nanti saat Bapak Ibu mengunggah bukti dukung, maka unggah dokumen ini akan langsung otomatis terunggah di draft bukti karya. Nah, karena saya sudah menyiapkannya di laptop, saya akan klik unggah dokumen. Nah, kemudian saya akan memilih dokumennya ya Bapak Ibu, yaitu materi yang akan saya bawakan saat observasi. Nah, ini adalah RPP saya, karena saya guru kelas 6, jadi masih menggunakan RPP ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mengecek kembali untuk unggahannya, apakah sudah benar apa tidak ya Bapak Ibu. Apabila tidak sesuai, bisa klik edit. Nah, jika Bapak Ibu dirasa sudah semua diisi untuk formulirnya, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali dari atas. Nah, apakah sudah sesuai atau belum ya Bapak Ibu? Ya, kalau sudah pas, dirasa sudah sesuai, maka Bapak Ibu jika belum ingin mengumpulkan formulir ini bisa simpan draft, atau kalau sudah yakin bisa langsung klik kumpulkan. Namun hati-hati ya Bapak Ibu, karena ini hanya satu kali kesempatan, maka harus betul-betul teliti dan setelah klik kumpulkan ini, Bapak Ibu tidak bisa merubahnya lagi. Nah, karena saya sudah yakin, saya langsung saja klik kumpulkan. Nah, maka di sini akan ada notif ya Bapak Ibu, kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Bapak Ibu bisa cek ulang jika masih belum yakin, ataupun kalau sudah yakin, langsung saja klik kumpulkan. Ya, berhasil kumpulkan dokumen. Nah, jadi ini dokumen yang sudah saya isi ya Bapak Ibu. Nah, setelah mengisi dokumen persiapan, maka untuk langkah selanjutnya yaitu menunggu atasan melakukan observasi, ini sudah terbuka. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan observasi di tanggal ini dan nanti kepala sekolah akan melakukan observasi dan menilai pembelajaran yang kita lakukan. Setelah itu, maka langkah selanjutnya, dokumen tindak lanjut ini akan bisa kita isi. Nah, kita bisa cek rincian ya Bapak Ibu terkait dokumen yang tadi sudah kita isi. Nah, ini ya, isinya adalah observasinya, yaitu jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mata pelajarannya itu tematik kelas 6. Kemudian setelah menyesuaikan jadwal observasi, maka atasan akan mengisi dokumen observasi sesuai jadwal yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah fokus observasi, saya pilih 3 tadi Bapak Ibu. Kemudian persiapkan dengan matang dan semangat. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, semoga observasinya berjalan dengan lancar. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita kembali dulu ya Bapak Ibu. Kita coba kembali. Kalau kita kembali ke beranda, maka langkah observasi kita yaitu
praktek kinerjanya itu sudah 25% Bapak Ibu. Nah, masih 25% ya. Nanti kalau sudah dinilai kepala sekolah dan kita mengisi formulir tindak lanjut, nanti ini akan otomatis bertambah sampai terakhir ya Bapak Ibu, di langkah terakhir ke 100%. Bapak Ibu, ini adalah contoh RPP yang saya buat Bapak Ibu, yaitu RPP tersurat ya Bapak Ibu. Maksudnya adalah RPP-nya ini saya sesuaikan dengan rubrik observasi tadi Bapak Ibu. Nah, di sini saya tadi memilih untuk 3 fokus perilaku. Nah, jadi ini fokus yang pertama, itu saya taruh di pendahuluan ya Bapak Ibu ya, untuk 3 poinnya. Kemudian untuk fokus kedua ini ada di kegiatan inti, dan di fokus ketiga ini ada di bagian penutup. Nah, jadi tiga-tiganya muncul. Nah, nanti ketika kita tekankan di sini terkait fokus perilaku berdasarkan indikator yang dipilih, nah, maka itu akan memudahkan kepala sekolah nanti saat melakukan observasi pada pembelajaran kita, sehingga beliau bisa menilai apakah fokus perilaku yang sudah kita pilih itu sudah terlihat dan efektif dilakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, sedikit tentang contoh dari RPP yang saya buat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk yang belum mengisi formulir observasi praktik kinerja, ayo segera diisi. Karena untuk observasi sendiri, jadwalnya dan juga pelaksanaannya bisa sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama antara atasan dan juga guru yang ada di sekolah. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.